Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait breaking news ya, terkait kasus meme stupa mirip Jokowi yang saat ini Roy Suryo perkembangan kasusnya telah menjadi tersangka ya. Ini yang sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Roy Suryo jadi tersangka kasus meme stupa mirip Jokowi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Joko Widodo. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Sulpan mengatakan Roy hari ini juga tengah diperiksa sebagai tersangka. Iya, hari ini benar Roy Suryo diperiksa sebagai tersangka. Kata Sulpan saat dihubungi Jumat 22 Juli. Sebagai informasi, Roy Suryo dilaporkan oleh dua orang berbeda lantaran turut mengunggah meme stupa yang diedit mirip Jokowi itu di akun Twitternya. Laporan pertama dibuat oleh perwakilan umat Buddha bernama Kurniawan Santoso ke Polda Metro Jaya dan terdaftar dengan nomor LP sekian-sekian. Kemudian laporan kedua dibuat oleh Kevin Wu ke Barreskrim Polri, namun kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Laporan terregister dengan nomor LP sekian-sekian. Dalam dua laporan itu, Roy dilaporkan terkait pasal 28 ayat 2 contoh pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dan atau pasal 156A KUHP. Sementara itu, Roy lewat kuasa hukumnya juga membuat laporan polisi terkait unggahan itu yang melaporkan 3 akun media sosial yang diduga sebagai pengunggah pertama meme tersebut. Laporan yang terregister dengan laporan LP sekian tanggal 16 Juni 2022, Roy melaporkan pasal 22 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Roy telah 2 kali diperiksa sebagai saksi pelapor terkait laporan ini. Roy juga mengklaim telah menyerahkan identitas pengunggah pertama ke penyidik ya. Ya, sobat sekalian, jadi memang akhirnya kasus meme stupa mirip Jokowi ini sudah masuk dalam penyidikan gitu ya, dan menjadikan Roy Suryo sebagai tersangka gitu ya, meskipun kalau kita membaca, memang Roy Suryo itu memang bukan orang yang pertama yang mengunggah kasus stupa yang diedit gitu ya mirip Presiden Jokowi gitu ya. Dan pertama memang tidak seharusnya gitu ya, tidak seharusnya hal-hal yang sensitif ini itu diunggah di media sosial gitu ya. Kalaupun menemukan hal-hal yang tidak sesuai ya, tidak dan mengandung sensitivitas, ya kita harus mengingatkan ya orang tersebut ya, orang pengunggah pertama gitu ya, karena ini ya di zaman sekarang itu ya sedikit saja mengunggah satu hal yang tidak sesuai yang berkenaan dengan sensitivitas, terutama masalah agama, itu bisa kena jerat pasal Undang-Undang ITE ya, terutama pasal 28 ayat 2 ya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik gitu ya. Bunyi pasalnya memang setiap orang yang tanpa hak itu ya mengunggah informasi yang menimbulkan permusuhan gitu ya, kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasarkan atau atas sara gitu, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan ini memang ternyata dilaporkan oleh warga masyarakat yang memang tersinggung gitu ya, yaitu pertama dilaporkan perwakilan umat Buddha. Nah, ini memang bisa runyam itu karena yang melaporkan sendiri yaitu umat Buddha sendiri yang dalam ini
tersinggung gitu ya, tersinggung terhadap masalah suku agama antar golongan, yaitu kebencian yang menimbulkan permusuhan atau kebencian berdasarkan sara suku agama gitu ya. Ini bisa saja menguatkan gitu. Tetapi apapun alasannya gitu ya, apapun alasannya untuk dalam hal ini yang dalam tanda kutip ada unsur menghina itu memang harus dihindari gitu ya. Coba lakukan hal-hal yang lebih positif gitu ya. Mengkritik boleh gitu ya, tapi jangan sampai menghina gitu. Mengkritik kebijakan ya, mengkritik tentang kebijakan presiden itu boleh, itu dari aspirasi masyarakat gitu ya. Mengkritik tentang apa namanya kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat, memberatkan masyarakat, dan yang tidak sesuai dengan apa namanya berkepentingan dengan masyarakat itu boleh dikritik, asalkan memang substansinya untuk apa namanya mengkoreksi pemerintah gitu. Dan itu memang kalau dalam agama boleh ya. Dalam hal ini adalah mengkritisi penguasa gitu kan, ada hadisnya ya, Abdul Jihad kalimatul adil inda sultani jair. Abdul Jihad ya, jihad yang paling lebih baik itu mengatakan yang hak ya, yang kebenaran di depan penguasa yang salah gitu. Itu diperbolehkan dan itu memang kewajiban bagi seorang muslim. Tetapi dalam ini tentu saja motif-motif yang tidak mempunyai muatan positif ya, dalam hal ini menyerempet dalam hal dengan menghina, itu memang pertama kita tidak mendapatkan manfaat, substansinya nggak ada gitu. Yang kedua tentu saja akan ada pihak-pihak yang dalam ini akan tersinggung gitu ya. Dan kita juga sudah ketahui biasanya undang-undang yang sering dipakai untuk menjerat orang-orang yang mengkritik dalam hal media, dalam melalui media sosial ya, itu sudah ada gitu ya. Rata-rata pakai undang-undang ITE gitu ya. Terkait misalnya masalah pencemaran nama baik itu pasal 27 ayat 3 gitu ya. Dan juga biasanya kalau ke berita bohong ya, berita bohong itu yang saat ini sering dipakai dan dipakai untuk menjerat para aktivis juga, yaitu pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ya, tentang peraturan hukum pidana. Nah, itu sering dipakai untuk menjerat para aktivis ya, orang-orang yang dalam ini tidak sesuai ya. Memang awalnya terkesan untuk menjerat orang-orang yang menciptakan berita bohong yang menimbulkan keonaran gitu ya. Tapi kita ingat bahwasanya undang-undang ini ya, undang-undang pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu ya, tidak pernah dipakai gitu ya di rezim manapun ya. Rezim Presiden Soekarno tidak pernah pakai, Soeharto ya, sampai presiden terakhir yaitu SBY itu tidak pernah dipakai. Baru Presiden Jokowi saja dipakai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Padahal pada waktu itu belum ada DPR gitu ya. Belum ada DPR yang mengesahkan undang-undang tersebut gitu ya. Dan kita sudah banyak ya undang-undang yang menjadi korban undang pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 misalnya, juga Habib Rizik gitu ya. Habib Rizik sudah kena pasal 14 yaitu berita bohong yang menerbitkan keonaran, yaitu mengatakan alhamdulillah ya terhadap kesehatannya, itu ya dijerat dengan pasal ini gitu ya, pasal 14 ya. Tapi alhamdulillah kemarin sudah keluar ya, mendapatkan Habib Rizik sudah mendapatkan PB, pembebasan bersyarat. Dan yang patut diingat adalah ya yang disampaikan oleh Habib Rizik Sihab. Jadi ini ya momen politik, ini bukan hadiah dari partai politik ya. Cerdas ya Habib Rizik, bahwasanya ini adalah momen politik yang harus diingatkan. Habib Rizik harus mengingatkan bahwasanya ini bukan hadiah partai politik dan ini bukan keputusan politik, tapi ini murni adalah tindakan hukum ya, memanfaatkan fasilitas-fasilitas, diantaranya adalah pembebasan bersyarat gitu ya.
Artinya memang ada syarat-syarat ya yang sudah harus dipatuhi, kalau tidak dipatuhi bisa fatal ataupun Habib Rizik bisa masuk sebagai tahanan lagi gitu ya. Nah, juga pasal 14 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu juga menjerat aktivis yang lain, misalnya Syahkan Nanggolan ya, Jumhur Hidayat, kemudian Anton Permana gitu ya, dan lain sebagainya, yang mereka hanya substansinya termasuk juga eh, Bang Edi Mulyadi gitu ya, Bang Edi Mulyadi yang mereka substansinya hanya mengkritik gitu ya, mengkritik yang menjadi kewajiban ataupun hak dari warga negara pasal 28 Undang-Undang tahun 1945, misalnya negara menjamin kebebasan untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pikiran dengan dalam tulisan dan dalam lisan dan tulisan. Gitu. Artinya bebas gitu ya, mengkritik penguasa, dan itu cuma omongan saja gitu, tidak melakukan aksi kekerasan, vandalisme dan lain sebagainya, tetapi dihukumi orang yang apa namanya menjadi ancaman gitu ya. Padahal kasus Habib Rizik sendiri kita ketahui sudah pada saat proses banding memang tidak ada pengurangan hukuman, tetapi pada saat kasasi di Mahkamah Agung itu mendapat pemotongan dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Artinya mereka hakim itu mengakui gitu ya ada kesalahan gitu ya. Kesalahan terkait masalah kebohongan yang menimbulkan keonaran. Keonaran yang dimaksud itu keonaran media sosial ya. Dan pada waktu itu pasal 14 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu tidak pernah dikenal keonaran dalam media sosial. Belum ada media sosial gitu ya. Mungkin listrik pun belum masuk untuk daerah-daerah gitu ya. Dan ini sudah dipakai, dijerat dengan berbagai alasan yang melegitimasi untuk, dan ini memang sesuai dengan banyak analisa itu memang pesanan ya, apa namanya, kasus politik bukan kasus hukum. Dan untuk kembali lagi kepada kasus Roy Suryo ya, kita sangat menyayangkan ya. Seharusnya Roy Suryo yang mempunyai kapabilitas sebagai seorang mantan apa namanya politisi itu harus bisa mengukur ya, memberikan kritik yang sifatnya memberikan dukungan, apa namanya, masukan kepada pemerintah, dan bukan masalah dalam tanda kutip menghina gitu ya, karena ini akan kontradiktif dengan posisi civil society, dalam ini tentu saja masyarakat seperti Roy Suryo dan kita semua dalam hal ini adalah untuk memperbaiki ataupun memberikan fungsi sebagai masyarakat, sebagai aspirasi, menyampaikan suara. Ketika sesuatu kebijakan itu tidak sesuai, kita berhak untuk mengkritisi penguasa gitu ya, mengkritisi kebijakan, dan itu boleh aspirasi ya, termasuk juga ketika seseorang itu mengkritisi tentang kemarin ada apa namanya, orang mengaspirasikan 3 periode, itu dinamakan aspirasi ya. Berarti ketika ada orang yang apa namanya, menyuarakan pemakzulan ya harus fair, itu juga harus dimaknai sebagai aspirasi gitu ya. Artinya dalam negara demokrasi yang diagung-agungkan sekarang ya harus sesuai dengan equality before the law gitu ya, dan juga apa namanya, mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum gitu ya. Dan kalau kita melihat ini memang nah kita juga kalau kita melihat kasus Roy Suryo jadi ingat kasus yang sama dan belum lama hilang dari ingat kita, yaitu kasus yang sama, yaitu kasus Ruhut Sitompul gitu ya, terkait masalah unggahan ya, unggahan yang sama ya, unggahan yang menghina ya, dalam tanda kutip menghina Gubernur Anies Baswedan gitu ya, memakai satu pakaian tradisional ya Papua gitu ya. Dan ini sebenarnya sudah dilaporkan ya, dan saat ini, dan kejadiannya belum lama, mungkin bulan 5 atau bulan berapa gitu ya, bulan Mei. Jadi sekitar 2 bulanan gitu ya. Dan itu sudah dilaporkan, dan kita sudah ketahui sendiri akhir untuk kasus ini bagaimana ya, ketika orang-orang yang melakukan penghinaan ataupun pelanggaran hukum yang mereka merupakan satu bagian dari satu lingkaran kekuasaan gitu ya.
Dan kalau kita melihat terakhir kasus Ruhut Sitompul itu kan memang membawa-bawa ya, menyebutkan pada saat komentar di stasiun TV nggak ada hubungannya sampai membawa-bawa nama presiden gitu ya. Artinya memang dan saat ini kasusnya berhenti gitu ya, tidak ada kejelasan gitu ya. Padahal kalau kita melihat kasusnya sama ya, penghina sama ya, 28 ayat 2 ya, Undang-Undang ITE ya, mengunggah informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan individu dan atau anggota masyarakat berdasarkan SARA ya. Nah, ini sudah memenuhi unsur gitu ya. Meskipun apa yang diunggah oleh Ruhut itu memang bukan orang yang pertama. Berarti sama seperti kasus Roy Suryo gitu ya. Tetapi memang saat ini ya kita sudah sering disajikan hukum itu memang tidak equal gitu ya. Ketika tidak equalnya di mana ya? Ketika kita ketahui misalnya kasus-kasus yang melibatkan orang-orang di lingkar kekuasaan, orang-orang pendukung kekuasaan itu dengan melanggar ya, kesannya itu tidak diproses gitu ya, tidak proses cepat. Tapi orang ketika di luar kekuasaan ya, ketika melanggar salah satu apa namanya, melakukan tindak pidana itu langsung prosesnya cepat ya. Contohnya Roy Suryo ya. Dan kalau kita melihat membandingkan dengan kasus Ruhut sama gitu ya. Tapi kenapa salah satu hal Roy Suryo cepat, yang satu hal Ruhut Sitompul yang merupakan kader PDIP ya itu tidak diproses gitu ya. Dan ini menjadi pertanyaan publik gitu ya. Di mana equality-nya gitu ya. Padahal saat ini lembaga kepolisian sekarang disorot terkait masalah banyaknya laporan kasus-kasus yang melibatkan orang yang seputar lingkar kekuasaan itu tidak diproses gitu ya. Bahkan para buzzer-buzzer itu berapa kali dilaporkan tidak diproses-proses ya, kasus Ade Armando ya, Denny Siregar dan Abu Janda ya. Sudah berulang kali kita dilaporkan tetapi saat ini ya tidak ada kelanjutannya. Ya, kita tunggu saja kasus Roy Suryo ya. Ini menjadi pelajaran ya supaya kita itu lebih berhati-hati dan juga kita lebih produktif untuk mengkritik pemerintah daripada dalam tanda kutip melakukan hal-hal yang negatif seperti ya menghina yang tidak konstruktif dan tidak apa namanya tidak menyentuh dengan persoalan publik gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.